Kembali lagi bersama saya Gerald Tanijaya teman-teman. Kali ini kita mau membahas tentang cabai kita yang kena penyakit jamur teman-teman. Sebagaimanapun tanaman kita pasti ada yang terkena penyakit ya, dari bentuk-bentuk penyakit jamur ya teman-teman ya. Kali ini kita mau membahas tentang penyakit busuk tangkai teman-teman. Cabai kita yang diserang busuk tangkai. Bagaimana kita cara mengatasi cabai kita yang busuk tangkai teman-teman ya. Kita akan membahasnya sebentar lagi setelah yang berikut ini teman-teman. Oke, seperti biasa yang kita pakai penyepraian seperti biasa teman-teman ya. Penyemprotan rutin kita pakai Pungo, bahan aktif Mangkojeb ya. Lalu kita pakai untuk Tungo kutu-kutu, kita pakai Mubento ya. Seperti biasa juga zat aktivator selalu ada ya. Ini namanya Refit. Karena sebelumnya saya pakai Ambition, tapi Ambitionnya habis. Kita lanjut pakai ini. Yang penting kita kan nggak fanatik untuk satu-satu produk ya. Produk apa aja yang penting bagus, intinya itu. Lalu saya pakai ini MKP-nya untuk merangsang pembungaan teman-teman. Karena ini kan MKP ini kan spesial untuk memicu bunga ya, sama buah ya. Fosfat kalium isinya yang tinggi unsurnya teman-teman. Lalu yang kita pakai kali ini protanolilnya namanya Kapuas. Ini dia barangnya. Ini produk dari Mahakam ya. Biasanya kan saya pakai azoxystrobin itu plus protanolil itu 2 kemasan ya. Kali ini 1 kemasan dia. Di dalam Kapuas kan ada ini 2 bahan aktif. Nggak capek-capek kita buat beli dua kemasan, yang satu azoxystrobin, yang satu protanolil gitu, kira-kira gitu ya. Karena udah 1 kemasan pakai ini, udah kita pakai ini. Yang kita bahas kali ini kan tadi tangkainya cabai itu. Kalau cabai kita bagus, cabai kita rimbun, otomatis itu kan penyakit berbagai jamur ya. Karena terlalu rimbun dia, otomatis di sela-sela di dalam yang enggak kena semprot itu, yang nggak kena fungisida, biasanya selalu kena jamur ya. Contohnya cabai ini yang kita biasa sering juga menyeprai sekali seminggu ya, tapi ada juga dia terkena penyakit busuk tangkai teman-teman. Makanya saya pakai ini azoxystrobin ini untuk mengatasi yang busuk tangkai yang saya bilang tadi teman-teman ya. Sangat bagus ini, karena azoxystrobin juga sudah sering saya gunakan teman-teman untuk mengatasi berbagai busuk-busuk ya, penyakit busuk teman-teman, untuk tanaman-tanaman kita. Bahan aktif ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam penyakit ya, yang disebabkan oleh jamur-jamuran lah ya. Bisa digunakan semua jenis tanaman hortikultura teman-teman ya. Jangan untuk cabai aja, enggak, semua tanaman hortikultura ini. Jadi makanya nggak rugi kita beli inilah, walaupun sedikit mahal, nggak apa-apa, yang penting tanaman kita bisa selamat. Untuk apa berbuah banyak, berbuah lebat, tapi rupanya terserang penyakit busuk tangkai, akhirnya jatuh semua buah. Selesai kan? Selesai, tanaman kita selesai, udah. Kalau seperti itu dia kejadiannya. Sebelum dia menular ke tanaman-tanaman sebelahnya, kita usahakanlah pakai fungisida yang bagus untuk mengatasi itu. Bukan hanya azoxystrobin atau protanolil, bukan. Yang penting fungisida yang mampu mengatasi jamur-jamur ya, yang bisa mengatasi jamur tadi itu. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Karena bahan aktif azoxystrobin ini sudah terbukti teman-teman yang biasanya saya pakai ya. Sudah biasa saya pakai, kualitasnya bisalah terjamin lah. Yang gimana aku bilangnya, karena saya kan nggak sekali ini pakai azoxystrobin yang mempunyai efikasi yang tinggi ya. Cara kerjanya juga lebih cepat dari, kalau saya bilang ya,
dari fungisida lain untuk mengendalikan jamur patogen ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu lah kalau pakai yang azoxystrobin. Banyak untuk berbagai tanaman hortikultura lah, untuk tomat, untuk kentang, apalagi sayur-sayuran ya, cabai ya, untuk mengendalikan penyakit antraknos, bercak daun ya, busuk daun, semualah ya, sangat bagus lah kalau yang biasa saya pakai teman-teman. Di saat-saat kita lalai teman-teman, saat kita lalai untuk penyepraian ya, apalagi di musim-musim cuaca ekstrim lah, ibaratnya musim-musim hujan seperti ini. Musim hujan kita terlambat, pasti jamur masuk ya teman-teman ya. Makanya kita segera membasmi ya, mengatasinya. Apa aja pun yang kita pakai, yang penting mampulah. Kali ini saya berbagi karena ini saya pakai, ya ini saya kasih tahu kan gitu. Kira-kira gitu teman-teman ya. Dapat mengendalikan azoxystrobin ini, bagus dapat mengendalikan penyakit-penyakit melalui jaringan karena dia sifatnya kan sistemik ya, bekerja secara sistemik, kira-kira gitu dia. Jadi masuk dari jaringan dia minimal ya, kita semprot sekarang usahakanlah minimal 2 jam ya, 2 jam setelah penyemprotan terjaminlah nggak hujan, atau 2,5 jam lah gitu ya, 2,5 jam usahakan nggak hujan untuk membasmi segala penyakit-penyakit jamur tadi yang terserang di tanaman kita teman-teman ya. Kalau cuacanya bagus, oke, kita masukkanlah yang ini kira-kira 2,5 jam setelah kita penyemprotannya, itu baru terjamin ya, baru dijamin kualitasnya. Ini sangat mudah kita pakai teman-teman, kan ini kan SC cairan ya, bentuk cairan sehingga mudah larut dan mudah digunakan lah, artinya namanya cairan ya, kita juga mengacaunya nggak susah-susah amat lah gitu ya, mudah merata untuk permukaan tanaman sehingga ya sangat efektif kira-kira gitu ya untuk mengendalikan jamur. Jadi teman-teman yang cabenya bagus, rimbun gitu ya, lebat gitu ya, jangan senang dulu. Kita lihat dulu bentuk-bentuk penyakitnya di dalam, di tengah-tengahnya ada jamurnya enggak, ada enggak penyakitnya, ada busuk daun enggak, ada busuk buah enggak. Biasanya kan kalau cabai lebat itu di tengahnya itu pasti, apalagi kita kurang teliti penyemprotannya, pasti di dalam itu enggak kena fungisida tadi itu yang kita semprot. Makanya selalu hati-hati yang menanam cabai yang lebat dia, yang bagus ya, justru penyakitnya lebih rentan karena fungisida yang kita semprot itu jarang-jarang masuk ke dalam gitu, cuma di pinggirnya aja. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita berbagi yang saya pakai ini, yang penting kita nggak fanatik lah untuk satu perusahaan lah gitu. Yang penting bahan aktifnya itu yang perlu. Yang penting bukan harus produk ini dari perusahaan ini, enggak. Yang penting bahan aktifnya kita pakai yang bagus apa gitu ya, lalu kita gunakan ke tanaman kita teman-teman. Sampai di sini ya video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.